استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وعلى ولورثنا الشيخ المهاجر الله عمرو بن عيسى وسمر رسول المقيم قدم محمد بن علي بن علي وصالح وفور من جميع ولورثنا الشيخ عبد القادر الجلال وشيخ مسلم المداني وشيخ منشط بن جاري وشيخ مزين بن مغني ولورث معلمين يجب المسالم بن يخري وزوجته وبيته وصالح وفور من جميع ولورث حبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتري صالح وفور من جميع ولورث حبيب سالم عبد الله بن الشاتري ولورث حبيب عمر بن عبد الله توصل الشيخ علي بن ابي البارس ولورث حبيب عبد الله بن علي الحداد صالح وفور من جميع ولورث مسلم هذا الكتاب صالح وفور من جميع المسلمين سمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والإقرار وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وما نواه وسبنا الصالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم من الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati para asatiz, para ustadz, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah yang diberikannya kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Sebelum kita mulai pengajian pada sore hari ini, sebaiknya kita yang belum berniat i'tikaf di masjid ini agar berniat terlebih dahulu, agar supaya apa? Agar supaya ibadah kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf, sahajaku beriktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita, mengampuni dosa-dosa muslimin muslimat sebaratan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang saat ini terjadi di bumi Indonesia ini. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adaman abfa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa taghayyur at-taqdiru والتغير التقديري كالتغير الحسي
فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا بأوسط الصفات ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء ولا يضر تغير بمقص وبتراب وبتحلب وما في مضره وممره ولا بمجاور كعود ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taghayyur at-taqdiri. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas apa itu air, yaitu bagaimana hukum-hukum air, yang mana hasil atau poin-poin besar daripada hukum-hukum air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut apa? Tahir fi nafsih wa tahir li ghairih. Air ini suci lagi mensucikan. Yang pertama yaitu air suci lagi mensucikan. Nah, air suci lagi mensucikan ini apa maksudnya? Air yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang bisa dipisahkan. Seperti bagaimana? Kayak banyu laut. Kalau dipisahkan lah, mana yang banyunya, mana yang lautnya. Maksudnya amun banyu laut itu banyu laut bang sudah. Beda seperti apa? Banyu kopi. Nah, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang tidak sah berwudu atau menghilangkan najis atau kita mandi wajib kecuali dengan sesuatu yang dinamakan apa? Air atau banyu. Nah, jadi di sini banyu kopi pang banyu jua. Nah, jadi di sini ulama membagi hukum air. Hukum air ada berapa? Terbagi 3. Yang pertama satu tadi, at-tahir fi nafsih, tahir bi ghairih. Yang mana air ini ujar kita suci lagi mensucikan. Itu yang pertama dulu. Yaitu seperti apa? Seperti air yang 7. Nah, air laut, air sungai, air apa lagi? Air sumur, air hujan, air salju, mata air dan air sungai. Mata air. Nah, ulangi. Air hujan, air salju, air embun. Nah, air embun, air sungai, air laut, air sumur dan mata air. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk bersuci. Bersuci maksud di sini yaitu kayak apa maksudnya? Berwudu. Bersuci ini maksudnya kita hendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu, misalnya berwudu, mandi wajib dan menghilangkan najis. Nah, kada mungkin seseorang hendak sembahyang ada najis di pakaian atau awaknya atau tempat sujudnya. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengenali apa itu air dulu. Yaitu hukum-hukumnya maksudnya. Jadi hukum-hukumnya ulun ulangi ada 3. Yang pertama suci lagi mensucikan. Nah, dinamakan juga banyu mutlak ujar kita. Selain yang itu ada juga kah? Ada ngarannya air musyammas. Air musyammas nih kayak air yang panas benar tuh nah. Cuman ini pembahasannya nanti. Itu air panas tuh bisa juga kita bawa wudu. Cuman kena ada pembahasannya kayak apa, syaratnya kayak apa. Nah, kalau nya bawa wudu pakai banyu panas, ada yang madahkan makruh dan lain-lain nanti. Yang kedua apa? Yang kedua at-tahir fi nafsihi ghairal mutahhiri li ghairih. Airnya ini suci, cuman tadi bisa mensucikan nih. Ya kayak apa? Kayak air kopi, kayak air kelapa. Ngarannya banyu juga. Cuman kada bisa mensuciakan, kada bisa mensuciakan. Nah, kayak apa lagi? Kayak banyak lah banyu perasan semangka, banyu air jeruk. Ngarannya banyu juga. Nah, jadi di sini at-tahir fi nafsi ghair mutahhir li ghairih. Yang kedua yaitu airnya suci, cuman kada bisa mensucikan. Artinya ada kawa dibawa mandi wajib atau berwudu, kayak banyu kopi dan lain-lain. Nah,
yang dinamakan yaitu ma'ul mustakmal, air yang mustakmal. Nah, ulun ulangi, yang kedua at-tahir fi nafsi ghairu mutahhir li ghairih. Yang kedua air yang suci tapi kada bisa mensucikan. Seperti apa tadi? Kita ulangi lagi. Seperti air kopi dan lain-lain. Yang kawa kita bedakan, maksudnya air kopi, ini air, nah ini kopi, ini kopinya, ini airnya. Awalnya kayak itu, awal jadinya jadi banyu kopi itu beda kayak tadi ma'ul bahar, banyu laut, air laut. Karena kawa, kalau lah ada kawa. Nah, kayak banyu kopi tadi kawa. Jadi itu ngarannya air yang airnya itu suci, maksudnya kawa kita minum. Lagi tapi ini nih ghairul mutahhir li ghairih, yang kada kawa mensucikan, yang kada kawa dibawa wudu maksudnya. Wa minhu, dan daripada air tersebut maksudnya seperti air yang kopi tadi itu nah. Wa minhu al mustakmal, ya juga banyu mustakmal. Banyu mustakmal ini banyu lain banyu kopi sebenarnya, cuman ini kada kawa dibawa bersuci. Nah, ada juga ngarannya banyu mustakmal. Banyu mustakmal itu pegarang, banyu atau air yang dipakai untuk yang apa? Mastu'fila fi fardit taharah. Nah, kita langsung baca syaratnya aja. Syarat air yang menjadi air ini kada kawa di akan bersuci atau air mustakmal. Yang pertama, banyunya sedikit. Nah, kalau banyu sedikit nih, kada kawa kita bawa bersuci. Maksud sedikit di sini aiduna kullatain, yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah ini berapa? 217 atau 216 liter, kurang lebih. Yang kedua, air tersebut menjadi air mustakmal apa? Ayustamala fi la budda minhu, air yang dipakai untuk sesuatu yang harus dipakai untuk itu. Seperti apa? Fardit taharah, seperti baudu, raf'il hadas, seperti menghilang apa? Beristinja aja kita. Au izalatin najis, atau menghilangkan najis, kada boleh lagi dipakai banyunya itu, soalnya itu menjadi banyu najis namanya. Ya. Yang ketiga, ayam fasila anil wudhi, air itu terlepas daripada basuhan pertama berwudu. Misalnya kita berwudu, kita ambil banyu segenggam, misalnya banyu yang mengalir, kita sapuakan ke muha, kalau itulah wudu. Nah, air yang jatuh dari wajah kita basuhan pertama itu kada kawa dipakai untuk tangan, kecuali nanti ada pembahasan air yang mustakmal itu dikumpulkannya jadi 2 kolah lebih, kita pakai dengan syarat tidak berubah airnya. Yang keempat, alla yanwil igtirab, inya kada berniat menggayung. Nah, di sini pembahasannya panjang sebenarnya. Cuman ulama ada yang memedahkan kada apa-apa aja. Misalnya dari 2, misalnya kolam, ada kolam. Kita di situ misalnya kolam lah, airnya ini pas-pasan atau 2 kolah juga. Cuman misalnya kita cepuk pakai tangan, airnya otomatis kurang. Nah, jadi amunnya kita kada berniat menggayung, jar ulama jadi mustakmal airnya. Soalnya apa? Air yang di tangan kita ini kita culuk pulang, tergabung dengan yang di kolam itu. Nah, penjelasannya panjang, insyaallah nanti kita bahas. Terus kemudian hukum bagaimana ma'ul mutlak, yang air yang 2 kolah itu taghayyar, idza taghayyara bi syai'. Jadi hari ini kita membahas bagaimana hukum air yang 2 kolah atau air yang bisa dibawa bersuci itu berubah. Misalnya ada kolam isinya lebih dari 217 liter. Nah, kayak gitu. Akan tetapi airnya ini berubah. Bagaimanakah hukum air tersebut?
berubah. Yang 2 kulah tadi berubah. Hukumnya apa? Kahukmil mustakmal. Kayak hukumnya airnya nih banyu mustakmal sudah. Artinya kada kawa dipakai yang sudah berubah tuh nak. 2 kulah itu kada kawa dipakai lagi. Soalnya apa? Ini berubah sudah. Nah. Yang hukum tersebut yaitu kal mustakmal, seperti hukum air mustakmal, artinya kada kawa dipakai untuk bersuci. Akan tetapi tahirun fi nafsi wala yajuzu taharatu bihi bisyurut. Ini masih suci, akan tetapi kada kawa dibawa wudu. Seperti apa? Kal mustakmal, seperti ya air kopi tadi. Hukumnya lah wala tajuzu taharatu bihi bisyurut. Nah, jadi banyu yang berubah tadi, yang 2 kulah tadi, kada boleh dipakai lagi. Boleh dipakai, tapi dengan syarat. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, bahwasanya berubahnya dengan sesuatu yang suci. Seperti apa? Seperti berubahnya dengan tanah. Kelola. Nah, kita buati tanah di dalam banyu yang banyak tadi. Berubahnya dengan tanah yang kita buati di luar. Sehingga apa? Banyunya berubah warnanya. Nah, itu ada apa? Ada apa? Soalnya apa? Tanah ya Allah. Tanah ini suci aja. Yang kedua, ayyakuna taghayyur bi mukhalid. Yang kedua, ayyakuna taghayyur bi mukhalid. Ini tangalih soalnya pula. Jarang kita dengar tuh nah. Ayyakuna taghayyur bi mukhalid, bahwasanya berubahnya itu dengan sesuatu yang kada kelihatan. Ulun ulangi nah. Hukum air yang mutlak atau bisa dipakai wudu apabila berubah dengan sesuatu, hukumnya seperti hukum air yang kada kawa dipakai wudu. Sucinya di dalam dirinya artinya kawa aja masih kita minum banyunya tuh, tapi nya kada kawa kita bawa wudu. Yang pertama tadi berubahnya itu dengan sesuatu yang suci kayak tanah dan lain-lain. Fa in kana binajisin, bahwa najis apabila keguguran, misalnya kayak kotoran-kotoran sehingga berubah airnya tuh, maka hukumnya najis. 2 kulahan itu hukumnya najis karena berubah dengan najis. Wa yakuna taghayyur bi mukhalid. Nah, yang kedua, airnya kada kau dipakai kayak apa? Ayakuna taghayyur bi mukhalid. Airnya ini berubah dengan sesuatu yang kada kau kita lihat dengan mata. Seperti apa? Kegoh seperti air kopi. Wa amma idza kana bimujawir, dan apabila ini berubah dengan mujawir, artinya sesuatu yang kalau kita lihat seperti apa? Kayak batang kayu, fala yadurru, itu kada apa-apa. Misalnya, ini ulangilah. Ada kolam isinya 2 kulah, keguguran batang kayu, sehingga apa? Airnya berwarna Allah kada apa-apa itu. Fala yadurru fatasihhu taharatu bihi, yang kayak itu tuh sah wudunya. Yang ketiga, syarat air ini kada kau dipakai lagi, ayyakuna taghayyur fahishan. Banyunya ini berubah sekali berubah, seberatan berubah. Maksudnya apa? Bihaitsu yaslubu anhu ismul ma. Artinya ngarannya banyu itu nah kada kau lagi. Kayak apa maksudnya? Kal asir, kayak air jus. Wal maraq, kayak kuah. Lain disambat banyu kalau itulah, lain disambat banyu.
Yang keempat, ayyastaghniya al-ma'u anhu, bahwasanya air ini tidak menghajatkan kepadanya. Contoh air yang berubah. Ini misalnya lah, at-taghayyur bi'udin aw duhnin. Yang pertama, berubahnya air, ini ada kolam isinya 2 kulah. Berubah air ini dengan apa tadi, kayak ranting dan lain-lain. Kayak apa lagi? Kayak minyak tergugur di banyu 2 kulah. La yadur jasidin. Kada apa-apa, artinya kawa kita pakai ba'udu. Yang kedua, at-taghayyur bi'asir wa za'faran wal kuhul wal usnani. Yang kedua, seperti berubahnya dengan asir, kayak wa za'faran, kayak minyak harum. Sekalinya harum banyunya jadinya. Nah, kayak kita andaki kambang. Sehingga airnya ini berubah baunya, warnanya, dan rasanya berubah. Kadang kala kita pakai, kayak kita ziarah-ziarah biasanya itulah, ada kalau tuh orang-orang biasanya tuh mandak banyu dikambangi. Ada kala kita pakai bersuci, baudu di situ ada kala. Soalnya apa? Berubah baunya dan lain-lain. Yang ketiga, masalah berubah air 2 kulah nih seperti apa? Berubahnya dengan tadiamnya nih. Misalnya ada kolam 2 kulah isinya, sekalinya didiamakan lawas, tahu-taunya berbau banyu nih. Kayak gitu kalau biasanya lah. Wat turab, seperti apa tadi, tanah juga layadur. Kalau kayak itu tuh ada apa ya? Soalnya apa? Inya berubah dengan sendirinya. Seperti apa lagi? Seperti misalnya sebuah kolam. Di sisi kolam ini ada apa? Ada pepohonan. Tahu-taunya kita tinggalkan, sekalinya banyu yang 2 kulah dalam kolam ini berubah warnanya. Sebab apa? Guguran daun-daun ke dalam. Guguran daun-daun pohon ini ke dalam. Itu bisa juga kita bawa bersuci. Yang ketiga, hukum air, yaitu air najis. Air najis atau air yang mutanajis, yang dikenakan najis. Wa huwa alladhi liwuqu'in najasah wa huwa alladhi najasu liwuqu'in najasah fih. Air yang keguguran, bahasa kita tuh, keguguran najis. Hukum air najis, hukum air itu dihukumkan najis, ada syaratnya lagi. Yang pertama, apabila air tersebut kurang dari 2 kulah, itu nyatai sudah kurang dari 2 kulah. Kita ulangi lagi, 2 kulah itu 216 atau 217 liter kurang lebih. Nah, apabila air tersebut kurang dari itu, tahu-taunya air ini keguguran najis atau kotoran, kayak misalnya cacak gugur di banyu yang sedikit itu, hukumnya apa? Ya tanajjasu mutlaqan. Banyu yang kita kawa pakai tadi, yang banyu yang sedikit tadi, kada kawa dia apa-apai lagi. Jadinya jadi apa hukumnya nih? Hukum jadi air yang najis langsung. Nah kayak ini. Air ini tahu-taunya keguguran tai cacak misalnya. Nah, jadi seberataan air ini dihukumkan menjadi hukum air najis. Artinya misalnya kita kena baju kita harus basuh dulu menanak sembahyang gitu. Ibaratkan tuh buyung kami lah namanya. Nah, gitu. Yang kedua, airnya ini banyak. Misalnya air dalam, kayak begini, air di kolam, airnya ini 2 kulah juga, akan tetapi apa? Airnya ini berubah dengan keguguran najis tersebut. Nah, kita ulangi lagi. Yang pertama, apabila air tersebut air yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah.
Kalau ini yang pertama ini air yang sedikit ini keguguran najis satu biji aja, misalnya kotoran cacak tuh lah, satu aja keguguran di dalam air yang sedikit tuh, seberatan air tersebut menjadi air najis hukumnya. Nah, yang kedua, apabila air tersebut 2 kolah lebih dari 2 kolah, maka kita lihat dulu. Kada kawa kita langsung mau kemakan najis sa kolaman, kada kawa. Kita lihat dulu apakah banyunya berubah atau kada. Kayak itu. Apabila berubah warnanya, baunya berubah dan lain-lain, walau taghayyuran yasiran, meskipun sedikit perubahannya, maksudnya ini misalnya kolam, tahu-taunya di sini ada. Nah ini misalnya itu tadilah cacak, punya cacak tuh, kotoran cacak. Tahu-taunya di sini nih baunya, warnanya berubah. Nah, yang jadi air najis itu yang di mana? Yang di sini. Yang di sini. Nah itu perbedaannya. Yang di sininya bang, itu belum menjadi air najis kecuali seberataan berubah. Wal kullatani lugatan menjusilin. Dan 2 kulah ini apa garang maksudnya? Nah, 217 literan takriban. 217 liter kurang lebih. Nah. Dan di sini ada masalah di dalam air najis. Pertama, tadi apabila air yang banyak tersebut, air yang banyak keguguran najis, kita lihat dulu berubahkah seberatan atau apa. Nah, kalau berubah warnanya, berubah baunya, hukumnya kada kawa dipakai. Yang kedua, kolam, ada kolam 2 kulah lebih, terus keguguran kotoran cicak misalnya, otomatis berubah yang tergugur tulah yang kena banyu tuh. Tahu-taunya dengan waktu panjang banyunya nih kada jadi bau lagi. Nah, banyunya nih kada bau lagi, bolehlah kita pakai, hukumnya boleh. Nah, Allahu a'lam bissawab. Mungkin sedikit dari ulun, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan yang kada nyaman di hati pian. Ulun minta ridho, minta halal, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.